Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, pembukaannya terbalik. Eh, oke, kali ini saya akan coba menjelaskan kembali tentang era demokrasi liberal. Jadi ini adalah part yang kedua. Part kedua ini melanjutkan atau melengkapi dari part yang sebelumnya. Jadi kita langsung mulai saja membahas tentang sistem pemerintahan era demokrasi liberal. Sesungguhnya udah saya jelaskan ya di video sebelumnya, cuman ada beberapa hal yang belum lengkap, yaitu mengenai kapan sih mulai kabinet ini, dalam artian menjabatnya kapan sampai era keberapa. Oke, eh, sejak 1950 hingga 59 kan demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem liberal dan berbentuk parlementer, di mana pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Namun sayangnya sistem ini tidak diterima dengan baik dan juga tidak memiliki dampak yang positif bagi perkembangan Indonesia. Mengapa? Karena beberapa bidang itu terbengkalai akibat dari pergantian kabinet selama kurun waktu 1950 hingga 1959. Jadi sesungguhnya di tulisan ini kan ada 5 tahun ya. Tapi sebenarnya bukan 5, tapi sekitar satu dasawarsa atau kurang lebih 10 tahun. Di mana dalam kurun waktu tersebut telah terjadi 7 kali kabinet jatuh. Nah, mulai dari Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali 1, Burhanuddin, Ali 2, dan Juanda. Nah, masing-masing kabinet ini jatuh oleh beberapa faktor atau beberapa penyebab-penyebab, sekaligus peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kabinet ini akhirnya bertumbangan. Namun, untuk tahu lebih lengkapnya, ya coba kalian telusuri apa sih yang membuat eh, kabinet ini jatuh, dan mungkin kita nanti akan bisa diskusikan di pertemuan kita berikutnya. Oke, kita mulai saja ke slide berikutnya. Oh, kebalik. Slide terbalik. Nah, salah satu hal terpenting ketika kita membahas era demokrasi liberal adalah bicara tentang dekret. Nah, dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret di sini dalam pengertian adalah keputusan yang sifatnya memaksa yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan atau kepala pemerintahan atau negara di suatu negara tentunya, yang tentunya memiliki landasan hukum. Mengapa? Karena memang semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti harus memiliki landasan hukumnya. Sebagai contoh, mungkin saya ambil contoh di luar negeri kayak di Amerika Serikat, di mana ketika Donald Trump baru saja dilantik, itu mengeluarkan sebuah executive order, sebuah perintah eksekutif yang memang dalam undang-undang ya, di Amerika Serikat, di mana seorang presiden bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa membatalkan kebijakan-kebijakan sebelumnya saat baru dilantik, baru selesai dilantik maksudnya. Jadi semacam ya tindakan pertama lah, first act, first act of president itu loh, aksi pertama dari seorang presiden. Nah, latar belakangnya apa? Tujuannya ya tentunya untuk menyelamatkan negara dengan latar belakang melihat pertama situasi politik dan keamanan yang kurang buruk akibat instabilitas keamanan salah satunya. Karena instabilitas ini juga mempengaruhi perkembangan suatu negara. Sama halnya dengan ekonomi. Yang juga bisa kalian lihat di nomor 2 juga saya cantumkan ya, situasi ekonomi akibat ketidakstabilan keamanan dan politik. Mengapa sih kestabilan itu penting, stabilitas itu penting? Ya karena memang namanya orang berdagang kan istilahnya orang melakukan kegiatan dagang butuh namanya rasa aman dan juga apa ya, istilahnya sesuatu hal itu terjamin pasti gitu loh. Nah, sedangkan yang ketiga latar belakangnya adalah kegagalan Dewan Konstituante dalam mengesahkan Undang-Undang Dasar yang baru. Mungkin di slide sebelumnya yang sudah saya berikan itu kan bisa kalian lihat ya, konstituante itu dari mana dibentuknya dan hasil dari kegiatan apa. Nah,
Kita lanjut lagi ke poin yang di bawahnya, masih berhubungan dengan nomor 3, di mana Dewan ini gagal melaksanakan tugas. Melaksanakan tugas apa? Dalam membuat undang-undang akibat perbedaan pendapat mengenai dasar negara. Apa itu dia bersifat nasionalis atau agamis. Dan karena adanya jalan buntu inilah yang membuat Presiden Soekarno harus turun tangan. Walaupun sebenarnya ini agak disayangkan. Presiden ikut campur dalam hal ini karena posisinya sebagai kepala negara. Namun tawaran ini kan tujuannya untuk menempuh, untuk menghindari namanya konflik atau ya ketidakstabilan yang berkepanjangan. Nah, apa yang ditawarkan oleh Bung Karno adalah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kembali lagi, muncul perdebatan yang mengakibatkan dampaknya kepada masyarakat akibat ketidakpastian situasi tersebut. Nah, jauh lebih tentang dekret ini, tentunya kita lihat situasi yang berkembang yang mengkhawatirkan, sehingga maka Presiden mengeluarkan surat tersebut atau dekret yang berisi tentang pembubaran Dewan Konstituante yang merupakan hasil dari pemilu, kemudian tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Namun mungkin di antara kalian bertanya, mengapa kita melakukannya? Melakukan apa? Memberlakukan Undang-Undang Dasar sementara karena mengikuti perkembangan zaman. Zaman semakin bergerak, otomatis masyarakat juga bergerak alias dinamis, dan politik pun juga semakin dinamis. Makanya undang-undang itu harus istilahnya kalau dikutip bahasa sekarang adalah amandemen. Itu mungkin kalian bisa ambil contoh kenapa ada istilah undang-undang HIP dan sebagainya, apa tujuannya ya, coba kalian cari di referensi yang terpercaya ya, itu kan beritanya banyak. Oke, kita kembali ke slide kita. Dibentuknya MPRS dan DPAS, dibentuknya legislatif baru ya. Kemudian sambutan di sini adalah reaksi yang kita lihat dari 2 poin. Pertama, masyarakat itu sendiri yang berharap agar dengan keluarkan dekret diharapkan stabilitas itu, kondisi stabilitas nasional menjadi terjamin setelah mengalami ketidakstabilan selama kurun waktu 10 tahun. Ya, karena apa? Gonta-ganti Perdana Menteri, gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti paket ekonomi, dan lain sebagainya, itu yang membuat kondisi Indonesia carut marut. Nah, dari sisi yang lain, dari politik yaitu Angkatan Darat, adalah mereka bersikap loyal terhadap pemerintah, tetapi mereka punya agenda tersembunyi, yaitu menarik Presiden Soekarno ke militer agar mampu menahan manuver-manuver politik dari PKI yang ketika itu menjadi partai terbesar nomor 4. Secara demokratis iya, PKI ini adalah partai hasil pemilu yang mereka dapat suara yang cukup besar di Asia khususnya. Nah, poin terakhir ini kan selanjutnya poin terakhir ini sejak dikeluarkan dekret, maka berakhirlah tugas dari kabinet yang terakhir, yaitu kabinet Juanda. Dan masuklah kepada era demokrasi terpimpin. Nah, hingga saya bisa berikan kesimpulan pertama, uraian pertama tentang politik parlementer, di mana gambaran tentang zaman partai-partai. Ya, diadakannya pemilu tahun 55 yang menjadi instrumen terbentuknya sistem pemerintahan yang terdiri atas legislatif, yudikatif, eksekutif, bahkan tentara sekalipun juga dibentuk. Kemudian pada masa transisi antara 57 tahun 59 terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan konsepsi akan tata negara ini tidak terlaksana akibat ya perbedaan pikiran ya atau konsep yang berbeda mengenai Indonesia ini sebaiknya negara yang sifatnya nasionalis, sekulerkah, agamis, atau dia liberal. Gitu. Kemudian konsepsi yang belum berbentuk berujung pada keluarnya dekret karena selalu menemukan selalu bentrok dengan jalan buntu atau mentok terus, nggak ada jalan keluar,
maka dibuatlah keputusan dekret tersebut. Makanya di sini bisa kalian lihat, menurut kronologinya dari era demokrasi liberal itu dari politik parlementer, transisi hingga nanti politik milik Soekarno dari 59 hingga 65. Itu. Oke. Nah, namun kalau kita membahas era demokrasi liberal, kita juga tidak boleh lupa ada bagian lain yang perlu kita bahas dalam hal ini, yaitu tentang ekonomi. Nah, ini hanya pengantarnya, nanti akan ada kelanjutannya nanti ya. Saya presentasikan mengenai ekonomi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang muncul pada era demokrasi liberal. Oke, kita mulai yang pertama. Kondisi ekonomi Indonesia pasca perang kemerdekaan itu seperti apa? Ya, kita menanggung beban hutang. Beban hutang dari mana? Beban hutang dari hasil perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, di mana salah satu poin dari KMB dalam upaya memperoleh pengakuan kedaulatan ialah pemerintah Indonesia harus menanggung hutang milik pemerintah Hindia Belanda. Ya, memang harus ditanggung oleh pemerintah kita, yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan hutang kita membengkak dan menjadi inflasi. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kondisi yang dihadapi oleh Indonesia saat itu dalam perkembangannya adalah pemerintah Belanda itu tidak mewariskan ahli-ahli ekonomi yang cukup. Ya, mengapa? Karena pada era tersebut terjadi repatriasi. Jadi pemulangan orang-orang Belanda ke negara asalnya karena pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan milik orang-orang Belanda. Salah satunya itu. Oke, karena selain dari aspek ahli-ahli ekonomi Belanda yang kembali ke negara asalnya, dan kita sendiri juga kekurangan sumber daya manusia yang dalam hal ini ahli ekonomi. Makanya nanti di satu periode pemerintah Indonesia mengundang seorang ahli ekonom, yaitu mantan Menteri Ekonomi dan mantan Gubernur Bank Sentral Jerman pada era Hitler. Ya, nanti mantan menteri ini akan melakukan safari, kunjungan-kunjungan sekaligus berdiskusi dengan menteri-menteri ekonomi, menteri-menteri di era demokrasi liberal, termasuk kepada Presiden Soekarno untuk memberikan saran atau masukan mengenai mengembangkan ekonomi Indonesia. Kemudian, tidak stabilnya keamanan akibat banyaknya pemberontakan, defisit negara akibat terlalu banyaknya pengeluaran, ekspor hanya tergantung pada produk pertanian atau perkebunan, serta angka pertumbuhan penduduk yang besar. Mengapa penduduk itu berpengaruh? Ya, logikanya semakin banyak orang, semakin banyak mulut yang harus dikasih makan. Artinya, karena dulu konsepnya banyak anak banyak rezeki, bahkan sampai Bung Karno membuat candaan masyarakat Indonesia tuh beranak itu seperti kelinci, jadi anaknya pada banyak gitu. Jadi karena kita belum mengenal istilah keluarga berencana, maka tingkat penduduk yang banyak juga makan ruang, tempat tinggal, makanan dan sebagainya, dan itu menjadi permasalahan Indonesia pada saat itu. Oke, nah jadi ini pengantar dari saya. Untuk materi selanjutnya bisa kalian lihat yang seperti ini ya. Nah,